libtighai mardatillah fid dini wad dunya wal akhirah wa li syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ala mana wal hadiruna wal hadirat wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah li thubutil iman wal islam, al-Fatihah li daf'il bala, al-Fatihah li jalbil arzaq wa qada'il hajat. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Rabbiyallah, hasbiyallah, tawakkaltu ala Allah, itasamtu billah, fawatu amri ilallah, masya Allah, la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wal khatim lima sabak, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal hadirun wal hadirat, semua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Ma'mur Kang Ustadz Hendri Erianto, yang saya hormati Bapak Kadus Bapak Sucipto Wibowo, yang saya hormati Ketua RW 14 Bapak Sudarsono, Ketua RT 12 Bapak Suwanu Prayogo, yang saya hormati Ketua RT 01 Bapak Dewianto, yang saya hormati Kang Ustadz Ahmad beserta semua asatid dan juga sesepuh lingkungan yang lain, Pak Haji Heru, Pak Haji Dahlan, Pak Ustadz Syarfuddin, dan yang menjadi wasilah datangnya saya ke tempat ini, Kang Agus Arkan. Tak lupa kepada Ketua Majelis Taklim Aidun Mardiah, Ketua Majelis Taklim Masjid Baitul Ma'mur, Ketua Hadrah Hasanah, dan juga semua yang hadir tanpa terkecuali. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga malam ini juga bisa berkumpul kembali dalam rangka safari Maulid Arba'in. Harapan mudah-mudahan hadirnya kita bersama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Berkah rezekinya, amin. Berkah umurnya, amin. Salihin salihat putra putrinya, amin. Harmonis rumah tangganya, amin.
sembuh penyakitnya amin, sukses usahanya amin, imannya bertambah amin, ibadahnya istiqomah amin. Mudah-mudahan yang pada saat ini masih belum punya keturunan, dalam arti belum punya anak, dengan wasilah hadir ke majlis Maulidur Rasul ini cepat diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan dipertemukan jodohnya oleh Allah. Mudah-mudahan pada saat ini orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan sehat panjang umurnya. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, guru, saudara-saudari kita, teman kita, mudah-mudahan mendapatkan nikmat kubur, diselamatkan dari siksa kubur. Kita yang mendoakan mudah-mudahan akhir hayat kita nantinya wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Masih semangat Bu? Lah jam 9, kemarin jam 10 lewat 10 saya turun, di belakang di pertengahan ada emak-emak pijit-pijitan gantian, yang di depan mijit yang di depannya, terus ke belakang sampai 4 orang. Alhamdulillah. Tentunya ada hubungannya, ada kaitannya dengan penjelasan kemarin gang sebelah. Kalau gang kemarin sebelah mendapatkan ilmu tentang fadilahnya bersolawat, udah dicari sama ibu-ibu takut ditanya, ketahuan. Alhamdulillah. Kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran. Orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Wa huttat anhu asru khati'atin, dan diampuni oleh Allah 10 kejelekannya. Wa rufi'at lahu asru darajatin, dan diangkat oleh Allah 10 derajat. 1 solawat. Kemudian kemarin sudah dijelaskan, barang siapa orang yang suka membaca solawat, Nabi didatangi malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Apa kata malaikat Jibril? Aku akan memegang tangannya untuk melewati titian Siratal Mustaqim. Kata malaikat Mikail, ana askihi min haudikah, aku akan beri minum dari telaga Kausar ketika nanti di hari kiamat. Yang ketiga kata malaikat Israfil, ana asjudu ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu lahu ta'ala. Aku akan sujud memintakan ampun kepada Allah, tidak akan pernah aku angkat kepalaku, kata malaikat Israfil, sebelum Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang keempat, ana akbidu arwahahu, aku akan mencabut ruhnya sebagaimana ruhnya para anbiya. Alhamdulillah. Insyaallah Bu, yang hadir malam ini malam keberapa? 21 Maulidnya Bu. Lupa ya Bu, apa saking banyaknya sampai lupa. Awas kebablasan nanti, bukan maulid arba'in tapi maulid khamsin 50 malam. Alhamdulillah. Masih ingat pertemuan kemarin sebelum saya lanjutkan, ada 6 amalan yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kita punya orang tua yang sudah meninggal dunia, kita punya ayah, ibu, bapak, kakek, nenek kita yang sudah tiada, yang sudah meninggal dunia. Tapi ibu masih ingin berbakti. Kenapa? Dulu kakek nenek kita, orang tua kita baik banget sama kita, tapi sayang mereka udah tiada di sisi kita.
Pulang kampung udah nggak ketemu. Kalau mau ngasih uang orangnya udah nggak ada. Mau ngasih makanan ke orangnya langsung orangnya nggak ada. Maka kata Nabi, 6 amalan bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia. Saya tanya terutama yang bagian pakai seragam paling depan. Alhamdulillah, doa, sedekah, baca Quran, kurban, badal haji, umrah, puas. Oh ternyata diapalin Kang Agus. Alhamdulillah, takut ditanya. Alhamdulillah. Coba bapak-bapak. Kalau bapak-bapak udah apal dari dulu. Alhamdulillah, doa, sedekah. Bagian belakang mentang-mentang nggak ketahuan, jawab nggak ketahuan atau nggak jawab. Bu, bagian belakang. Oh iya, ayo doa, kurban, badal haji, umrah. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan karena pelajaran yang kemarin sudah diulang kembali. Mari kita lanjutkan termasuk amalan sunnah harian Nabi. Di antara amalan sunnah harian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu, kalau dibaca nama Nabi Muhammad jawab sholawat. Tapi ada yang menjawab kadang salah. Mumpung belum menjawab salah, saya kasih tahu. Kemarin ada yang menjawab salah, tapi enggak saya betulin pada saat itu. Takut orangnya malu pas enggak hadir lagi. Di belakang ketawa, apa itu yang jawab salah ya? Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Loh kan, jangan jawab salah lagi. Kemarin kan saya gak jawab gini, baca sholawat Kang Agus. Kata saya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang menjawab, shollu alaih. Ada begitu? Saya tanya, ada yang begitu? Salah Bu, salah. Kenapa? Kalau shollu alaih itu artinya menyuruh orang lain untuk bersolat. Kan saya minta kalian untuk menjawab sholawat saya, suruh bersolat. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu udah bener itu, jangan dirubah lagi. Kemarin Pak Haji kata saya, sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi. Kata saya, ayo kita bersolawat semua. Kata ibu, apa Ustaz juga solawat juga dong? Lah salah Bu. Kalau ada yang menjawab sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim, atau sallallahu alaihi, ayo sallallahu alaihi. Awas ketika saat tarawih banyak yang salah jawabannya. Bahkan Masya Allah, jangankan dapat pahala, bisa murtad kalau itu istihza, mengijek. Bilal, siapa Bu biasanya yang jadi Bilal di Masjid Baitul Makmur? Apa Kang Samsun? Siapa? Iya itu. Itu. Kan begini Bu, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala. Mana DKM? Ada yang begitu Pak Paswano, Pak RT? Ada. Setiap saya jadi imam, ya Allah kadang saya sedih Bu. Aturan dia baca sholawat, dia mah di belakang, di depan sudah rapi banget jawabannya. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sallu alaihi. Di belakang ale itu minuman apa sholawat? Minuman. Masa seorang suruh baca sholawat kepada Nabi Muhammad dijawab dengan ale-ale? Mana orangnya yang suka jawab begitu, mana? Nggak hadir.
enggak hadir. Enggak ada di sini mah, enggak ada yang ngaku. Alhamdulillah. Sekali lagi, nanti jangan dijawab alih-alih, tapi sallallahu alaihi, yang paling lengkap Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Sunnah harian Nabi, duha, tahajud, Quran, salat berjamaah, sedekah, dawamul wudu, siwak 7. Enggak. Bu, yang di belakang harus hafal, apalagi yang enggak nulis. Oh, kalau saya Ustadz udah hafal duluan di luar kepala, giliran ditanya menjawab nunggu baling depan. Alhamdulillah. Duha, tahajud, Quran, sedekah, sholat berjamaah. 5 dulu. Duha, tahajud, Quran, sedekah, sholat berjamaah, dawam wudu, siwak. Dawam wudu itu apa? Maksudnya selalu punya wudu, menjaga wudu. Menjaga wudu aja, kalau dawam nggak, takut nggak paham. Iya, nanti dawam dikirain nama orang. Duha, tahajud, Quran, sedekah, sholat berjamaah, menjaga wudu, siwak. Langsung ada contohnya kan? Kalau saya nggak bawa siwak, nggak ngambil tema ini, Bu. Ayo bareng-bareng. Yang penting apal dulu, Bu. Masalah diamalkan itu, Kang Agus, tergantung hidayah. Yang penting dapat ilmunya dulu. Pelan-pelan. Nggak bisa langsung sekaligus. Tapi kalau diusahakan mesti bisa. Ngaji sekarang biar pulang dapat ilmu. Duha, tahajud, Quran, sedekah, salat berjamaah, menjaga wudu, siwak. Udah ditulis, Bu? Nanti di share di Ainun Mardiyah, di share di Baitul Ma'mur, di share di Safari Maulid, di share. Ini adalah senjata yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad. Sebab begini, Bu, orang semakin tua, umur semakin bertambah, anak semakin dewasa, bukan hidup ini semakin santai, bukan hidup ini semakin enak. Datangnya kadang persoalan hidup dari anak, kadang datangnya dari suami, kadang datangnya dari istri, kadang datangnya dari tetangga, kadang datangnya dari mertua, kadang datangnya dari orang tua, bahkan sampai ke teman kerja pun kadang suka bermasalah. Sehingga Syekh Abil Hasan Asyadili menyatakan hidup ini pasti diuji dengan 4 perkara. Bu, masih ingat? Gak boleh buka-buka buku. 1, akan diuji dengan keluarga. Ya itu bener, Bu. Ibu ragu-ragu yang mau ngomong. Keluarga, suami istri keluarga. Yang kedua akan diuji oleh Allah dengan ekonomi, keluarga, ekonomi, tetangga, teman seprofesi, teman kerja. 4 kata Imam Abil Hasan As-Sadili, ujian orang hidup. Saya ulangin lagi, ujian orang hidup ini. Tanya ke Pak Haji yang sudah sukses misalkan di dalam ekonomi, tanya kepada para asatid, para pembawa agama, para pekerja PT, para pembisnis semuanya. Insya Allah mereka sudah mengalami dengan 4 ujian tersebut. Pertama, ujian keluarga, ekonomi, tetangga, teman seprofesi, teman kerja gitu aja, Bu ya. Bahasa sisi itu saya kurang paham ya. Ulang lagi, jawab. Sebab kalau enggak suruh jawab Pak RT, ini jamaah
Pemikiran tahu kemana, bengung doang, dikirain husu. Begitu ditanya, astagfirullahaladzim, emang kenapa bu? Ya Allah, ingat anak yang lagi sakit, ingat orang tua yang lagi sakit, ingat dompet udah tipis. Ya Allah, datang bersama-sama, duduk bersama-sama, lututnya satu dengan yang lain bersentuhan, tapi membawa masalah yang berbeda-beda. Insya. Apa kata si Abil Hasan Az-Zadili? Ujian orang hidup 1, 2, 3, 4. Teman kerja bu. Ada yang diuji dengan keluarga. Ya Allah, suami susah diatur. Dulu padahal perhatiannya luar biasa ketika pacaran Ustaz. Siang dikit saya ditanya, Beb udah makan belum say? Ya Allah, begitu udah nikah gak pernah ditanya udah sarapan apa belum. Ya Allah, gombalnya Masya Allah, pengen dapetin cinta ibu. Alhamdulillah. Ujian ekonomi, ujian keluarga, termasuk ujian keluarga. Kadang diuji oleh Allah dengan mertua, diuji dengan orang tua, bahkan kadang diuji dengan kakak ipar dan adik ipar. Lebih dulu usaha kakaknya, tapi lebih sukses adiknya. Ada yang begitu? Rawan Kang, rawan. Ya Allah, ke Cikarang lebih dulu kakaknya. Ya Allah, ke Cikarang lebih dulu kakaknya, tapi lebih sukses adiknya. Itulah namanya rezeki, qadarullah, takdir Allah. Ada yang diuji dengan ekonomi. Ya Allah, ujian ekonomi bermacam-macam. Saking pengen untuk membahagiakan anak istri, kadang jam 2, jam 7 pagi berangkat, jam 1 baru istirahat. Ada yang kerja, mohon maaf, jam 12 masih berada di atas genteng, di atas bangunan. Ada yang hujan masih tetap jalan karena dia nganterin barang. Ada yang usaha, ada yang kerja. Jam 12 malam anak lagi tidur, istri lagi tidur, shift 3 akhirnya berangkat. Ya Allah, ekonomi bu, penting. Ada yang diuji, selamat dari keluarganya, selamat ekonominya, keluarganya alhamdulillah, suaminya soleh, istrinya soleha, mertuanya sama rukun, menantunya rukun, ekonominya bagus, teman kerjanya bagus. Diuji dengan tetangga. Ya Allah, apalagi dempetan seperti ini rawan bu. Ya Allah, rawan kecelakaan. Ya Allah, hati-hati. Ada yang seperti ini bu, tapi bukan suami ibu yang hadir, yang gak hadir juga enggak, insya Allah. Ada yang ngomong sama istrinya kalau berkata kasar banget bu, giliran ketemu istri sebelahnya, ya Allah, bahasanya santun banget. Ada yang begitu? Ada. Ya Allah, mana orangnya? Ada. Allah, kan suka ada bu, giliran diketok, giliran di, aduh bapak-bapak ketawa semua nih, ketahuan nih, kan suka ada, ngetok pintu assalamualaikum, enggak dijawab, ditendang pintunya. Ada yang begitu? Ada. Kalau ada yang begitu bu, tuker ke pasar Serang ya, lantai 2. Di pasar Serang lantai 2 paling pojok, di bawahnya itu tempat sampah. Naik sedikit ibu, iya, naik sedikit ibu. Aki apa Ci kok tuker emas? Mana emasnya? Ini berapa gram? 80 kilo. Alhamdulillah. Kemudian tadi kembali duha, tahajud, Quran,
baca Quran, sholat berjamaah, jaga wudhu, siwak. Yuk lagi. Dan jaga wudhu, siwak. Yang kenceng doang, siwaknya doang. Ada yang begini, pinter banget ibu-ibu. Duha, tahajud, Quran, sedekah, sholat berjamaah. Berhenti sebentar. Alhamdulillah. Apal penting tapi pengamalan itu lebih penting. Bu, jangan lupa ya Bu, kemarin udah tak bahas masalah duha. Diamalin belum Bu? Diamalin belum Bu? Sekarang saya bahas tentang tahajud. Tahajud ini kata Nabi, bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ibu kalau bangun di keheningan malam, jam 2 udah bangun, jam 3 udah bangun Ustadz. Tapi bangunnya kita satu karena anak nangis bikin susu, yang kedua pengen ke kamar mandi. Bangunnya kita yang ketiga karena asam urat lagi kambuh. Bangunnya tiga kita yang keempat Ustadz karena suami nyolek kita akhirnya bangun. Itu terserah ibu. Tapi yang saya minta ibu bangun demi untuk memenuhi panggilan Allah. Panggilan Allah. Ibu dipanggil tiap malam. Bahkan di dalam kitab dijelaskan, petikan dari hadis qudsi, yanzilu fi kulli laylatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min talibi hajatin fa uniluhul matalib. Kata ibu-ibu, itu kan yang ditiba itu Ustadz. Iya, tapi ibu nggak paham maksudnya. Alhamdulillah. Tiap malam yanzilu fi kulli lailatin, tiap malam malaikat menurunkan rahmat. Allah menurunkan rahmat dibawa oleh para malaikat. Allah menurunkan rahmat dibawa para malaikat Bu. Tiap malam Bu. Ibu nanti setelah ini akan sedih kalau satu malam terlewatkan tidak tahajud. Kenapa tiap malam malaikat itu manggil-manggil? Hal min mustaghfirin hal min taib. Apakah ada malam hari ini yang akan ingin diampuni dosanya? Apakah ada orang sekitar Masjid Baitul Ma'mur yang ingin dikabulkan hajatnya? Tiap malam malaikat itu manggil, Allah memanggil lewat para malaikatnya. Apakah ada di sekeliling Masjid Baitul Ma'mur ini yang ingin disembuhkan penyakitnya? Apakah ada di sekeliling Masjid Baitul Ma'mur ini yang pada saat ini masih belum punya keturunan? Apakah ada di sekeliling Masjid Baitul Ma'mur ini yang pada saat ini umur sudah cukup tapi jodoh belum dapat? Ayo, kata Allah, dipanggil dengan kalimat, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Kalau ada ibu-ibu yang kurang perhatian dari suaminya, seperti yang saya jelaskan tadi, kasar dalam segi bahasa, suami sering nyakitin. Menurut ibu harus bagaimana saya Ustadz? Saya mengadu kepada orang tuaku sudah nggak ada. Walaupun saya mengadu tentang rumah tangga kepada ibu dan bapakku, akan menjadi beban kepada kedua orang tua. Pisah gak mungkin Ustadz. Kenapa? Anak sudah 3, badan sudah beda dengan dulu waktu masih gadis. Takut kagak laku deui. Bu,
Kalau ada orang punya suami kurang perhatian ke ibu, kasar dalam segi pembicaraannya, sudah dipastikan kata ulama, orang itu gak pernah tahajud. Dengar bu, jangan kenceng-kenceng ada. Bu, kalau ada suami ibu yang kurang perhatian ke anak-anak ibu, lebih perhatian ke HP daripada ke anak, ada yang begitu ada? Kenceng banget jawabannya sambil ngelihat ke sebelah kanan saya. Apa suaminya hadir ya? Bu, Pak, jangan curigai saya. Jangan-jangan ibu ketua ini nge-WA Pak Ustadz, jangan-jangan Kang Agus laporanin. Enggak sama sekali Pak. Tapi saya tahu mana suami yang sayang sama istri setia, yang durhaka, yang sering bohong. Saya tahu. Ayo, mana apa? Ayo. Bohongan biar nakut-nakutin doang. Gak tahu-tahu bu, saya bu. Pak, bu, saya bela ibu-ibu karena hadirnya ke saya ke sini dipanggil ibu-ibu. Kata Kang Agus, mohon Pak Kiai untuk hadir. Kenapa? Ibu-ibunya minta Kiai yang ngisi. Padahal saya jadwal di Al-Ittihadiyah, sampai saya badalin ke teman saya. Malu banget begitu ditanya, emang Pak Ustadz mau kemana? Ini jawab apa ya? Takutnya dikira ninggalin yang kecil cari yang gede. Wow, serba repot. Kang Agus nge-WA ke saya, mohon maaf Kang, saya bisanya jam 10 ke atas atau setengah 10. Ya Allah, mohon maaf Pak Kiai, banyak yang punya anak. Untung saya nggak salah jawab, suruh ikut KB Kang. Ya Allah, alhamdulillah. Bu. Tapi malam ini lebih semangat daripada malam kemarin. Apa karena kemarin ada gangguan caipongan itu Kang? Kan kemarin ada sinden Pak Kang Haji Heru, ada sinden kan? Ya Allah. Bu, kalau nih Bu, mohon maaf ya Bu, saya enggak nyindir ibu sama sekali enggak. Saya cuma dikasih tahu dalam kitab Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Sesungguhnya kemuliaan orang mukmin itu tergantung seberapa malam, seberapa banyak dia istiqomah ibadah di waktu malam Bu. Kalau ibu kurang mendapatkan perhatian suami, berarti kontrol ibu. Jangan-jangan tahajudnya kata Migizet, jatuh bangun aku mengejarmu. Iya, kadang kan begitu Bu. Kadang tahajud, kadang enggak, kadang bangun, kadang enggak. Terus-terusan seperti itu. Iya, model ibu-ibu apalagi di belakang, di depan kadang begitu. Alhamdulillah, mulai malam ini bangun ya Bu. Ya Allah, anak saya umur 30 Ustadz, tapi jodoh belum ketemu. Anak saya udah lama selesai kuliah, tapi kerjaan dia belum dapat Ustaz. Anak saya di pesantren, dianterin saya pulang Ustaz. Anak saya besoknya pulang juga. Ada yang begitu. Anak saya Ustaz gak bisa baca Quran. Sedih saya Ustaz. Karena nanti begitu kita meninggal dunia, ketika kita saat sakratul maut Bu, pengen kita yang ngaji di kanan kiri kita, anak-anak kita, betul? Walaupun Kang Ustadz Ahmad Suhaimi ya? Iya, baru tahu panjangnya. Walaupun Kang Ustadz Ahmad Suhaimi, Kang Samsun, Kang Agus Arkan ini ngaji di kanan kiri, tim Hadroh Hasanah ngaji di kanan kirinya, Ketua Majelis Taklim Masjid Baitul Ma'mur ngaji, Ketua Majelis Taklim
Ainun Mardia ngaji, RT RW semua ngaji, tapi semua itu tidak akan pernah mengalahkan darah daging kita yang membaca Al-Quran di kanan kiri kita, Bu. Ya Allah, apalagi anaknya 4. Ada yang punya anak 4? Kalau Ibu Ketua Baitul Ma'mur, anak berapa? 2, 3. Oh iya, itu Bu udah kebelanjur 1. Biasanya kalau orang perumahan cukup 2 anak saja. Ketiga itu nggak sengaja kadang. Emang nggak sengaja, Bu? Ya, emang ada nggak sengaja. Sebab biasanya orang perumahan jarang yang 3. Kalau 3 itu kebablasan. Ikut KB, suntik 3 bulan juga iya. Hamil juga. Alhamdulillah. Ibu tambah 1 lagi. Biar enggak, amin, senyum doang. Iya. Sebab kalau anak ibu 4 lengkap, Bu, lengkap. Saya bersaudara 4. Ibu saya kerjaan kesehariannya ke sawah, sama bapak saya juga. Tapi anaknya mesantren semua 4-4-nya. Alhamdulillah. Nanti ketika bapak sedang sakratul maut, nanti ketika ibu napas sudah berakhir, berada di tenggorokan, pada saat itu tangan tidak bisa digerakkan, Bu. Kaki sudah tidak bisa digerakkan kecuali dipindah oleh orang lain. Mukanya pada saat itu sudah pucat beda dengan sebelumnya. Ke kanan dan ke kiri kedua matanya pada saat itu. Dia mau mengatakan sepatah kata pada saat itu, cuman lidah sudah kaku. Hanya saja lirikan mata ke kanan dan ke kiri melihat anak yang pertama. Ibu Ketua, anaknya dilihat yang pertama sebelah kanan. Kalau sebelah kanan anaknya pada saat itu ada yang baca Quran, kan? Kata anak yang pertama, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tangannya dipegang. Kuat, Mak. Kuat, Mama. Kata yang sebelah kiri, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kakak beradik saling pandang memandang. Mama udah beda, Dek. Iya, Kak. Mama sudah beda. Wajahnya sudah pucat. Kedua matanya sudah mulai cekung. Anak yang ketiga memegang di ubun-ubun. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Pada saat itu, kalau ibu boleh mengatakan, jangan tinggalin mama, nak. Sebentar lagi mama akan pergi selama-lamanya. Pesan yang kedua orang yang sedang sakratul maut, kalau mereka bisa mengatakan sepatah kata pun pada waktu itu, pesan yang paling penting yang harus kita jaga, jangan sampai antara saudara dengan saudara yang lain, satu ayah, satu ibu, jangan sampai tidak rukun, nak. Karena di dunia yang paling ditakutkan oleh kedua orang tua kita ketika lahir dari ibu yang sama, dari bapak yang sama, tapi mereka tidak rukun ketika bertemu buang muka, diakibatkan gara-gara ekonomi ataupun gara-gara warisan. Itu yang paling menyakitkan bagi almarhumin almarhumat. Bagi yang hadir semuanya, kalau pada saat ini ada yang tidak akur antar bersaudara, kakak dan adik tidak akur, kakak dan adik tidak akur walaupun itu satu ayah satu ibu, ketemu tidak ada tegur sapa. Kalau pulang kampung tidak ada ikatan silaturahmi. Kalau dia lahiran kita tidak nengok, dia sakit kita tidak jenguk, maka itu termasuk pekerjaan yang sangat mengecewakan kedua orang tua. Ada yang tidak akur, ada yang tidak akur. Gak usah lihat ke kanan kiri, Bu, biar gak ketahuan nih. Gak usah, Bu, orang yang ahli tahajud,
40 hari sebelum meninggal dunia akan berasa. Dan orang sebelum meninggal dunia kurang 40 hari ada tanda-tanda, Bu Ketua. Apa kalau makan es campur jadi pahit? Enggak, Bu. Orang mau meninggal itu kurang 40 hari ada tanda-tanda. Apa Ustadz tahu? Tahu dikit-dikit, saya lihat satu-satu ya. Apa ada yang kurang 40 hari? Enggak, Bu. Tapi di kitab Daqaiqul Akhbar itu ada, ya, mohon maaf. Kalau ada orang duduk, begitu bangun dari duduknya ternyata enggak bisa ditekuk, kram, itu kurang 40 hari, Bu. Kata bapak-bapak, Masya Allah, awas, hati-hati. Pokoknya nanti kalau ibu bangun ternyata kram, pulang ke rumah jangan galak-galak sama suami, Pak, jangan-jangan saya kurang 40 hari. Ada yang begitu, awas yang selonjoran, astagfirullahaladzim. Allah, ibu. Tapi wajah-wajah yang hadir ini bunda-bunda soleha semua, rajin tahajud semua. Insya Bu, pertemuan nanti terakhir di gang mana tanggal 20 kalau nggak salah. Saya tanya lagi ya Bu, Bu udah tahajud apa belum? Sekarang kan belum, Bu, kan belum pulang dari maghrib. Alhamdulillah. 9 keutamaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang ahli tahajud. 5 akan diberikan di dunia, 4 akan diberikan di akhirat. Namun jangan ditulis sekarang, insya Allah akan dibahas pertemuan berikutnya. Nah, ibu-ibu udah semangat yang mau nulis. Ada yang ngelihat jam, kata ibu sebelahnya, cocok ini. Emang kenapa? Belum di jam 10 kurang 5 menit udah mau doa. Alhamdulillah. Saya khawatir Kang Agus Arkan, takut saya kalau lewat dari jam 10 ada emak-emak yang pijit-pijitan lagi. Kenapa? Saya kasihan begitu turun, ayo pijitin aku dari belakang, padahal saya ada di sampingnya. Alhamdulillah. Intinya walaupun ibu mah tidak tahu semua tentang fadilahnya tahajud, ibu kalau bangun tahajudnya rajin, suaminya nggak bakal galak, istrinya nggak bakal galak. Pak, saya tanya Pak, ada istrinya yang galak? Ya Allah, bapak-bapaknya saling tukar senyum. Ya Allah, Pak, saya tanya, ada istri bapak yang galak? Ya Allah, galaknya kalau tanggal tua. Sama berarti. Alhamdulillah. Kalau ibu rajin tahajudnya, gak bakalan anaknya nakal. Mana yang bilang amin itu? Bu, kalau anak ibu gak bisa diatur, susah banget Ustaz. Kembalikan ke ibu ya. Ya Allah, iya Ustaz, saya memang gak kenal sholat itu mulai dari dulu. Tahajud, kalau ibu tahajudnya istiqomah, gak bakalan nakal anak ibu. Bu, sedih gak Bu kalau anak ibu nakal? Sedih atuh Bu, apalagi jadi omongan tetangga. Walaupun anak kita nakal, diomong nakal sama orang, gak bakalan ibu terima. Emang anak saya salah apa? Salah apa kalau bawa motor, orang-orang sakit kepala, sakit gigi pada bangun. Anak siapa tuh? Mana orangnya? Ada di rumah. Bu, jangan salahkan anak, jangan salahkan keadaan, kembali kepada kita. Ya Allah, memang hamba yang banyak dosa. Kembali setelah ini Bu, ayo. Ekonominya yang sulit, jangan terlalu banyak mengeluh ke orang lain. Suaminya yang galak, jangan mengadu-ngadu ke saudaranya. Percuma, gak bakalan ibu yang dibela, pasti suaminya yang dibela. Kenapa? Saudaranya sendiri. Kata ibu yang kerudung merah di belakang, iya emang begitu. Tuh orangnya tuh, iya emang begitu. Iya, jangan. Juga jangan terlalu sering menampakkan
Apa permasalahan hidup ibu di rumah tangga atau dalam ekonomi? Jangan bu, kata Imam Syafi'i bu, orang yang paling baik, orang yang paling bahagia, orang yang pandai menyembunyikan penderitaannya, kelihatan orang lain selalu bahagia, kita selalu pura-pura bahagia, pura-pura kaya, agar orang lain tidak menyangka bahwa kita pada saat itu orang yang bermasalah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang doa bukan saya ibu ya, ibu pembawa acara ya. Iya, ini jamaah Ainun Mardiyah ini bu. Ya. Saya kenal bu, ini jamaah Baitul Makmur, mana Baitul Makmur. Cuman ya udah gitu aja. Nanti kalau diterusin nambah waktu. Mudah-mudahan semuanya sehat ya bu. Terus istiqomah maulidnya ya bu. Walaupun nanti musim hujan tetap hadir ya bu. Jangan lupa kalau mau hadir ke maulid arba'in, ngamalin tadi sunnah Nabi setiap hari. Jangan lupa membawa duit. Ya, tadi katanya dapat 800. Alhamdulillah. Berarti banyak yang gak ngasih orang sebanyak ini, baca 800. Ya, bu, jangan sampai ibu mah. Kalau bisa bu, kalau kemarin-kemarin ibu naro itu mah 2000, nanti ibu di dalam hatinya, ya Allah, biar maulid arba'in besok saya dapat rezeki banyak, saya pancing dengan yang agak gedean dikit 5.000 bu, ya Allah. Kalau ibu besok ngasih 5.000, ya Allah, biar besok saya ngasih 10.000, ya Allah. Jangan merasa menyesal. Tuh, kemarin dikasihin ke maulid arba'in, sekarang anak-anak beli susu nggak ada. Jangan menyesal ya bu ya. Jangan menyesal ya bu. Hidup harus kelihatan bahagia, walaupun tidak bahagia harus pura-pura bahagia. Cukup sekian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan. Semoga Allah memberikan kita pemahaman dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian, alhamdulillah infak pada malam ini terkumpul 802.000. Semoga berkah untuk kita semua. Amin. Sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Namun sebelum kita tutup acara malam ini, kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah menginfakkan hartanya untuk acara maulid malam hari ini. Semoga kita diberi keistiqomahan untuk selalu hadir di majelis ilmu. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila dalam penyampaian banyak kesalahan dan kekurangan. Marilah kita tutup acara ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Suhaimi. Kepada beliau kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah guru kita yang alhamdulillah begitu sangat luas tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur dan barokah ilmunya. Dan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, berikan taufik hidayah untuk dapat mengamalkan ilmu yang disampaikan beliau. Mari kita berdoa. Saya mohon kepada semuanya, khususnya kita doakan yang sakit ya di blok D ini, saudara kita, tetangga kita, bil khusus yaitu
putri daripada Ketua DKM Bapak Hendrik Arianto, namanya Ananda Husna, yang sedang dirawat di Osana Rumah Sakit GMC. Ya itulah. Jadi kita doakan Bu ya. Ini udah tiga malamnya, tiga hari. Udah 3 malam. Ya tadi juga Pak Soean belum begitu sehat, ya masih tetap panas. Kita doakan malam ini mudah-mudahan Rasulullah datang, yaitu meniupnya, ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan dengan barokah doa kita malam ini Allah mengijabahnya. Mudah-mudahan putri daripada Bapak Hendrik, yaitu bernama Ananda Husna, Allah segera angkat penyakitnya dan mudah-mudahan sehat kembali, sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan orang yang sakit di Blok D ini, ya tetangga kita dan saudara kita dan bapak ibu kita di kampung atau dimanapun, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan diganti dengan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalil karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihil maghrib wal khatim lima sabaq nasrul aqib bil aqwal hadina siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma rabban nas adil ba'sa istimaradahum, khususon Ananda Husna, putri daripada Bapak Hendrik. Ya Syafi'al amrad isfi maradoha isfi maradoha isfi maradoha. Ya Syafi'al amrad isfi maradoha. Ya Syafi'al amrad ya Syafi'al amrad birahmatika ya arhamin. Allahumma la tadalana fi maqamina hadza dzamman la ghafarta wala hamman illa farazta wala marin syafaita wala aiban illa satarta wala dana qadaita wala janna alimta wala hajatin hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita wa sabir rahmatika ya arhamin. Allahumma bihurmati sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi salikan nahjil qawim waj'alna ya Allah min khiyari ummati wa surna ghadan bi zurati wa hayyina mustamsikin bi ta'ati wa mahabbati wa min ala sunnati wa jamaati. Allahumma nas'aluka bi jahin nabil mustafa wa ahli sidqi wal wafa kullana mu'inan wa musbihan. Allahumma inna nas'aluka wa natawassaluka bi nabikal mukhtar walid an wa ahli al-adhar wa sabil akhir kabir dunubal awzar birahmatika arhamin. Allahumma tawil amarana wa sahih sadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa ahsin amalna wa asra sudurana wa aqlisana wa wasi' arzaqana waqti hawaijana birahmatika arhamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bibadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sambil baca sholawat, ya, bangun dari majelis ta'lim, majelis maulid. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.